Syukur alhamdulillah di hari ke-14 Ramadan ini bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2024 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Serta kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga masih dapat melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Di malam hari insya Allah selesai sholat isya, kita akan melaksanakan sholat taraweh. Ini semata-mata karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, jangankan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah, Masjid Baitis Salam, namun untuk memakai baju pun dia tidak bisa. Nikmat sehatnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat Allah yang amat hebat ini dengan senantiasa takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah, serta segala doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik di bulan Ramadan ini, di mana kita di Ramadan digembleng, ditempa selama 1 bulan. Kita dituntut oleh Ramadan harus berjiwa jujur, harus amanah, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap keluarga, jujur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ramadan telah mendidik kita sehingga Syekh Wahbatul Juhaili di dalam kitabnya mengatakan, Syahrul Ramadana madrasatun. Bulan Ramadan adalah universitas, perguruan tinggi. Seluruh umat yang merasa beriman kepada Allah masuk kepada Universitas Ramadan. Di sana ditempa, dididik oleh Ramadan. Karena kita ingin meraih rahmat Allah, karena kita ingin meraih maghfirah Allah, dan ingin segala permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa turut kepada Ramadan. Karena Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang senantiasa bicara lacur. Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang senantiasa melakukan dosa. Kata Nabi, malam yada kaula zur wa amila bih laisa lillahi hajatun ayada minal syarabihi wa ta'amih. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan jur, ucapan yang buruk, dusta dan berbagai macam hal, dan melakukan perbuatan yang zur, maka Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang semacam ini. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari peperangan yang sangat hebat, banyak sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Begitu Nabi sampai di kampung halamannya, menginjakan kaki di kampung halamannya, kata Rasul, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Nabi bilang, baru saja kami ini datang dari peperangan yang kecil. Padahal sahabat banyak yang gugur, Nabi sebut peperangan yang kecil. Sahabat kebingungan. Lalu kata sahabat, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Qala jihadun nafsi. Perang yang sangat hebat ternyata ada pada diri kita. Memerangi hawa nafsu kita. Sekalipun banyak orang yang tidak mengetahui apakah kita puasa atau tidak. Sahabat-sahabat kita tidak tahu kita puasa. Tetangga kita nggak tahu kita puasa. Oleh karena itu puasa menuntut kita agar kita jujur terhadap diri kita. Dengan catatan tadi,
Karena kita khawatir puasa kita tidak memperoleh maghfirah dan rahmat Allah, kita berusaha agar menjadi manusia yang jujur, agar menjadi manusia yang amanah. Dan setelah ditempa oleh Ramadan, kita mendapat ijazah S1, bukan sarjana ekonomi, bukan sarjana pendidikan, bukan sarjana kesehatan, tapi S1 yang Allah berikan kepada kita adalah takwa. Puasa membentuk manusia menjadi predikat yang takwa. Agar kalian bertakwa di sisi Allah. Selesai puasa, apakah kita menjadi manusia yang takwa atau sebaliknya? Kita yang dapat merasakan, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah. Kita yang dapat merasakan. Karena Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang takwa. Selesai Ramadan, itu predikat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang tahu hanya kita. Maka Allah memberikan bocoran orang-orang yang takwa itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian menuju surganya Tuhan kalian, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Kata Allah, tanda-tanda orang yang takwa adalah pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu kerja maupun di waktu nganggur, baik di waktu punya maupun di waktu tidak punya. Sedekah bukan milik orang kaya, tapi sedekah adalah milik umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ini, ittaqun nara walau bisyaqi tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Artinya manfaat sedekah itu bukan untuk Allah. Manfaat sedekah yang kita keluarkan bukan untuk agama Islam, tapi kembali untuk kita menghalangi nar dari tubuh kita dan keluarga kita. Oleh karena karena itu Rasulullah wanti-wanti pesan kepada umatnya, bersedekahlah, karena sedekah itu akan menjadi benteng api neraka buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, tanda-tanda takwa adalah al-kadiminal ghaidha. Orang yang selalu dapat mengendalikan amarah. Selesai Ramadan, kita masih mengumbar amarah. Tandanya puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ijazah yang Allah berikan selesai Ramadan adalah takwa. Marah adalah bukan tanda-tanda orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghadab minas syaitan wa syaitanu khuliqa minan nar. An-naru tudfa'u bil ma'i. Wa man ghadaba ahadukum falyatawadda. Marah adalah dari setan-setan, diciptakan dari api, kata Nabi. Api dapat dipadamkan oleh air. Maka apabila barang siapa yang marah salah seorang kalian, hendaklah ia berwudu, kendalikan amarah, agar puasa kita kelak di yaumil akhir akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, tanda-tanda takwa kata Allah adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sentimen kepada orang yang menyakiti kita.
Kalau memang kita ingin meraih maghfirah dan rahmat Allah di Ramadan ini, maka rasa dendam itu harus kita hilangkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada di dada kita, jangan melekat di dada kita. Kalau ketiga hal ini, tanda-tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumil akhir kita akan ditempatkan di tempatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu hanya kita, orang lain nggak tahu. Oleh karena itu, usahakan semaksimal mungkin, pelihara puasa kita, jaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan kepada puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini sudah masuk ke malam 15. Artinya bahwa kita harus dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu utamanya dikeluarkan pada terakhir Ramadan, tapi awal Ramadan pun konsensus ulama fikih kita membolehkan. Karena puasa kita akan tergantung di antara langit dan bumi. Tanpa dikeluarkan zakat fitrah, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di penghujung ini saya berpesan, laksanakanlah zakat fitrah sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh fuqaha, yaitu ahli-ahli fikih. Yang barangkali sekarang ini 3,5 liter itu kalau harga beras 14.000 per liter, 50.000 rupiah per jiwa, dan wajib dikeluarkan. Kalau bayi yang baru lahir, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Orang yang meninggal di sebelum malam takbir tidak wajib di zakat fitrahi. Tapi kalau pas malam takbir dia meninggal, wajib zakat fitrah. Bayi yang dilahirkan di malam takbir tidak wajib zakat fitrah, itu bedanya. Yang meninggal dan baru yang dilahirkan. Jadi keluarkanlah zakat fitrah kita, agar puasa kita tidak tergantung di antara bumi dan langit, langsung dibawa oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat atas nama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pendapat Syekh Wahbatul Juhaili tadi adalah sekedar untuk menjadikan kita semakin bersemangat dalam melakukan ibadah puasa. Karena apapun yang kita lakukan, hal-hal yang kurang baik, itu semua akan merusak puasa kita dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, sekali lagi, peliharalah puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Demikianlah kultum Ramadan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan umumnya jamaah Masjid Baitul Salam. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.